terkait dengan air ajaib yang kapan hari didiskusikan bersama-sama. Sebenarnya kalau mungkin bisa diceritakan awalnya bagaimana sih Mas tentang air ajaib itu dan khasiatnya seperti apa. Barangkali ini bisa menjadi salah satu referensi mungkin alternatif mungkin yang bermanfaat bagi dulur-dulur kita, teman-teman kita yang membutuhkan. Monggo Mas Bona, kami persilakan. Terima kasih Mas Hendra dan kru yang saat ini ada di daerah Pakuwon ya. Kita beranjang sana lagi sebagai sebuah upaya untuk adi luhurnya Nusantara Jawa ini. Adi luhur, adi yang tertinggi, keluhuran yang tertinggi. Jadi sebuah kebangkitan bagi generasi kini yang saya kira sudah harus mulai kita masing-masing kita untuk memberikan sumbangsih yang terbaik bagi Nusantara kita, Jawa kita tercinta ini. Sebelumnya Mas Hendra dan teman-teman dan semua dulur-dulur dimanapun Anda berada, salam Rahayu, Rahayu dan merdeka selalu. Merdeka. Sebuah kemerdekaan adalah hal yang paling mahal. Ini sebelum menginjak ke pertanyaan tadi Mas Hendra, kemerdekaan adalah suatu hal yang paling mahal, paling berharga. Karena dengan kemerdekaan spiritual itulah kita akan bisa mencapai kecemerlangan pribadi-pribadi anak-anak Nusantara ini. Semoga langkah kecil ini merupakan sumbangsih yang nyata bagi kebangkitan yang jangan hanya sebagai slogan semata. Kembali ke pertanyaan Mas Hendra tentang air ini. Sebenarnya ini bukan air penemuan, Mas. Air ini secara alami memang sudah ada. Secara alami memang lahir dari kandungan bumi pertiwi yang kita tempati. Di sebuah perjalanan spiritual saya ketika di Candi Cetro beberapa tahun yang lalu, ketika bermeditasi di sana, ada sebuah sebuah visualisasi spiritual yang saya terima bahwa akan bekerja bersama dengan leluhur dan alam semesta Nusantara ini untuk membangkitkan budi luhur Nusantara. Bertitik tolak dari situ, kemudian sedikit demi sedikit ditunjukkan sebuah sumber yang ternyata setelah kita gali, setelah kita deteksi, mempunyai energi yang sangat besar. Dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah kita ketahui potensi itu, baik secara akademis kita labkan ke laboratorium ya, di Skufindo juga, kemudian di lab ITS juga kita lakukan. Kemudian secara spiritual kita juga sudah beberapa penderita sakit, beberapa teman kita yang sakit, kita adakan penelitian kecil-kecilan untuk pembuktian, dan ternyata memang
berbeda, sangat nyata. Artinya efeknya benar-benar nyata. Kami waktu itu belum terlalu percaya diri untuk kemudian memberikan informasi ini kepada khalayak, tapi karena rupanya sudah ada tanda-tanda bahwa harus diberitahukan kepada semua khalayak, maka kami lakukan. Dan Mas Hendra, barangkali ada beberapa video juga kesaksian yang mendukung. Nanti bisa kita upayakan bersama-sama. Intinya bahwa wis ayolah memayu hayuning bawono ini, kita apa yang bisa kita lakukan untuk senyum Nusantara ini ya kita lakukan. Tidak usah pakai banyak tanda tanya. Apa yang kita mampu, apa yang kita punya, ya sudah jawantahkan untuk kasih dan senyuman pada semesta raya itu, Mas Hendra. Seperti itu, Mas. Mungkin nanti kita buktikan saja, kita buktikan. Tapi kalau dari ini Mas, dari beberapa yang sudah ditangani, misalnya semacam kayak keluhan sebut saja misalnya kayak stroke atau apa yang sudah apa itu Mas, sakitnya apa yang kemudian ada perubahan yang signifikan? Ada beberapa teman yang kena stroke, termasuk Pak Le. Kemudian ada juga yang kena yang keluar dari alat kelamin laki-laki, hernia, sorry. Itu waktu itu saya sendiri yang nangani. Kemudian kalau stroke istri saya dan saya, dari beberapa kasus ternyata sangat ajaib gitulah. Makanya ini sementara kita namakan air ajaib itu. Dan kita menamainya juga ini air wojo. Kenapa wojo? Wojo itu baja, tapi ketika wojo diwalik dari Jawa. Jadi ini termasuk termasuk sesuatu hal yang bisa dibanggakan dari tanah kelahiran kita, Jawa ini ya. Jadi saya hanya membuktikan bahwa kebanggaan menjadi Jawa, generasi Jawa ini bukan hanya sekedar paranoia. Ayo dibuktikan bareng-bareng. Mungkin kalau saat ini live ya, nanti teman-teman di rumah dimanapun Anda berada, tidak mengenal tempat dan waktu, silahkan nanti dicoba sama-sama di rumah. Kita di sini adakan percobaan, kemudian semua rekan-rekan pemirsa nanti melakukan percobaan yang sama di rumah. Paling tidak minimal nanti diperlukan 2 orang, satu sebagai kontestannya, satu lagi sebagai nanti yang memberi pengaruh-pengaruh energi di situ. Terus air ini kira-kira Mas, dalam proses penggunaannya itu apakah butuh sugesti atau kemudian tanpa sugesti sudah ada efeknya kira-kira? Kalau pengalaman Mas ya, dalam menghadapi pengaruh-pengaruh negatif dari makhluk-makhluk gaib semacam jin dan lain sebagainya, ada beberapa pengalaman. Misalnya bude saya sendiri kebetulan berjualan rawon ya, itu dalam satu kesempatan ketika menanak nasi ini, pagi menanak belum siang sudah basi. Ini sudah tidak wajar. Akhirnya saya suruh ketika menanak nasi itu
kasih air ini. Ternyata bebas sudah. Jadi tanpa doa, tanpa apa-apa, tanpa sugesti. Kemudian kalau dipraktekkan kepada manusia ya, kita yang kena sakit, itu ketika energinya difokuskan pada suatu kepentingan tertentu, artinya butuh sugesti dan kesadaran. Doa atau apapun lah namanya kepada dari yang si sakit, dari pihak keluarga terhadap kesembuhan itu akan sangat membantu memperbesar energi air ini.